Alhamdulillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah perilaku manusia dalam hadis. Minggu lalu kita sudah membahas juga tentang iman sebagai faktor internal di dalam hadis. Kita sudah melihat bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang eksistensi iman sebagai faktor yang berasal dari dalam diri manusia, yang kemudian mendorong manusia itu berbuat baik atau berbuat jahat. Seseorang yang melakukan kebaikan adalah representasi dari iman yang benar, iman yang kuat, iman yang kokoh. Sedangkan seseorang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kesesatan, sebenarnya itu adalah representasi dari keimanan yang salah, keimanan yang rapuh, keimanan yang goyang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang faktor internal yang juga menentukan perilaku manusia itu. Selain dari iman, faktor yang berasal dari dalam diri manusia yang juga cukup berperan dalam menentukan bagaimana manusia itu bersikap, bagaimana manusia itu bertingkah laku, bagaimana manusia itu bergaul, yaitu faktor akal. Istilah akal di dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqlu, yang secara etimologi atau secara bahasa dia berasal dari kata aqala yaqilu aqlan. Makna kata al-aqlu di sini dipahami dengan pemahaman atau pendadaburan. Ya, jadi al-aqlu bil makna fahmun atau al-aqlu bil makna tadabbarun. Jadi ini adalah pengertian akal secara etimologi. Dan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata akal itu mengandung beberapa pengertian. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa akal bisa dimaknai pemahaman, akal juga dimaknai sebagai penghayatan, akal juga dimaknai sebagai pemikiran, pemahaman. Istilah akal ini sering juga kita jumpai dalam percakapan sehari-hari di lingkungan kita yang mengatakan bahwa ketika seseorang tidak bisa berpikir dengan baik, maka dia dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki otak. Nah, oleh karena itu akal ini kalau kita lihat, pada hakikatnya dia bisa dimaknai dengan dua konteks. Akal bisa bermakna fisik, akal juga bisa bermakna non-fisik. Akal bermakna fisik itu dalam ilmu anatomi tubuh manusia itu kita sebut dengan otak. Sedangkan akal dalam konteks non-fisik itu adalah kemampuan berpikir. Nah, kemudian bagaimana kita melihat seseorang itu berakal atau tidak? Sebenarnya mudah saja. Dalam kajian fikih dan usul fikih, kita mengenal ada istilah balik, ada istilah berakal. Puasa itu diwajibkan bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Nah, dua istilah ini tentu berbeda. Apa beda balik dan berakal? Ya jelas
perbedaannya bisa dilihat dari balik itu dilihat dari perubahan yang terjadi pada fisik manusia. Bagi laki-laki, dia sudah mengalami junub, dia kemudian sudah tumbuh jakun, sudah tumbuh sungut atau jenggot dan lain-lain. Sedangkan bagi perempuan, balik itu ditandai dengan haid, ditandai dengan semakin halusnya suaranya dan beberapa perubahan-perubahan lain dalam fisiknya ya. Tetapi berakal dia ditandai dengan kemampuan seseorang membedakan sesuatu. Jadi ada orang yang balik tapi belum berakal. Dan sebaliknya ada orang yang sudah berakal tapi belum balik. Ya, ada orang yang sudah tumbuh jakunnya, sudah tumbuh sungutnya, sudah besar suaranya, tetapi belum berakal. Ya. Nah, tetapi ada orang yang belum balik tapi sudah berakal. Misalnya anak kecil. Ada anak yang umur 4 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah hafal ayat-ayat pendek, sudah hafal doa-doa. Ini pertanda dia sudah berakal ya. Dan yang lebih sederhananya, seseorang yang berakal itu bisa dilihat ketika kita menyampaikan sesuatu, dia bisa menjelaskan lagi tentang apa yang kita sampaikan tadi. Misalnya ketika kita sampaikan kepada anak kecil misalnya, ini bola, ini kelereng, ini motor, ini TV, ini handphone. Nah, ketika kita tanyakan lagi kepada anak kecil tadi, dia bisa mengulangi apa yang kita sampaikan. Dan dia juga bisa membedakan apa yang kita sampaikan itu. Dia bisa membedakan mana yang bola dan mana yang kelereng. Ini adalah pertanda seorang anak itu sudah berakal. Nah, oleh karena itu berakal tidak ditentukan oleh balik atau tidaknya seseorang ya. Ada kalanya orang itu sudah balik tapi akalnya masih kurang, dan ada kalanya orang yang sudah berakal meskipun dia belum balik. Contohnya anak kecil yang kita analogikan tadi. Nah, kemudian berakal itu, akal itu kalau kita lihat di dalam potensi-potensi yang diberikan Allah kepada makhluknya, bahwa malaikat Allah berikan akal tetapi tidak Allah berikan nafsu. Iblis, setan, binatang Allah berikan nafsu tapi tidak Allah berikan akal. Nah, berbeda dengan manusia, dia berada di tengah-tengah. Manusia Allah berikan nafsu, tetapi juga Allah berikan akal. Oleh karena itu, seorang manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya melalui akalnya, maka derajatnya akan lebih tinggi dibanding malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya melalui akal yang diberikan kepadanya, maka manusia itu akan turun derajatnya lebih rendah daripada binatang. Ya, kalau kita baca istilah Quran itu, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka sama seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada itu. Nah, oleh karena itu akal itu kita bisa sederhanakan dia adalah kemampuan berpikir seseorang. Nah, kemudian kita mencoba melihat bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menginformasikan tentang eksistensi dari akal ini, juga bagaimana karakteristik dari akal tersebut. Sebuah hadis yang matanya berbunyi begini:
inna awwala ma khalaqallahu al-aqla faqala lahu aqbil fa'aqbala faqala lahu adbir fa'adbara ila akhir. Sesungguhnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira terjemahannya begini. Sesungguhnya yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu adalah akal. Kemudian Allah berfirman kepada akal, menghadaplah. Maka akal pun menghadap. Kemudian Allah berfirman lagi, berbaliklah ke belakang. Dan akal pun berbalik ke belakang. Nah, apa yang bisa kita pahami dari hadis yang kita bacakan tadi? Yang pertama adalah akal itu merupakan ciptaan dari Allah. Allah yang memberikan akal itu kepada manusia, yaitu hakikat yang pertama. Dari mana datangnya, dari mana manusia itu bisa berakal, bisa berpikir, adalah karunia Allah. Yang kedua, bahwa karakteristik dari akal itu adalah memahami perkataan seseorang. Kalau tadi Allah katakan kepada akal untuk menghadap, akal pun menghadap. Kalau Allah katakan dia berbalik ke belakang, akal pun berbalik. Nah, oleh karena itu, seseorang yang tidak bisa dinasehati, seseorang yang tidak bisa diberikan kebenaran, maka akalnya sebetulnya bermasalah. Ya, karena karakteristik dari akal itu dia bisa memahami dari yang disampaikan kepadanya. Nah, orang-orang yang nakal, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau diberikan petunjuk, diberikan kebenaran, maka sesungguhnya akalnya sedang bermasalah. Ya, karena pada hakikatnya akal itu bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya. Lalu kemudian kalau kita kembali kepada topik yang pertama tadi, yang mengatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi berpikir. Ya, jadi sebetulnya setiap manusia itu dia punya potensi untuk berpikir. Nah, hanya saja kemampuan berpikir manusia itu sangat terbatas. Kebenaran yang dihasilkan dari pemahaman akal ini itu sangat terbatas dan sangat relatif. Sehingga akal itu perlu dilandasi dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian kita menyebutnya sebagai wahyu. Jadi akal itu mesti dibimbing oleh wahyu. Kenapa? Kalau seandainya akal tidak dibimbing oleh wahyu, maka hasil pemikiran itu akan lari kemana-mana. Kita bisa melihat bagaimana lahirnya pemikiran ateisme yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kemudian pemikiran-pemikiran seperti materialisme, positivisme, dan lain-lain itu adalah bukti bahwa akal itu bisa terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang salah ketika dia tidak dilandasi, tidak dibimbing dengan nilai-nilai kebenaran. Ya. Maka oleh sebab itu akal mesti dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, nilai-nilai kebenaran itu adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak, yaitu kitab suci. Nah, sehingga sebagai seorang muslim kita dituntut oleh Allah untuk memaksimalkan potensi akal
bagaimana Allah memberikan sugesti kepada manusia di dalam Quran untuk selalu berpikir, memikirkan ayat-ayat kauniyahnya, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Hanya saja ada hal-hal yang itu bukan wilayah akal, ya, dan itu adalah wilayah wahyu. Nah, sehingga di sini peranan wahyu terhadap akal sangat penting. Maka di dalam studi teologi kita mengenal bagaimana perdebatan antara kedudukan akal atau wahyu. Apakah antara wahyu dan akal memiliki kedudukan yang sama, atau wahyu lebih tinggi dan akal lebih rendah, atau sebaliknya akal yang lebih tinggi dan wahyu yang lebih rendah. Nah, ini perdebatan ini masih terjadi sampai saat ini dalam kajian teologi. Namun yang jelas kita harus memahami bahwa Al-Quran atau wahyu adalah sesuatu yang absolut dan kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak. Sedangkan akal, dia adalah sesuatu yang kebenarannya itu relatif. Hasil kebenaran yang kita dapatkan dari akal adalah kebenaran yang nisbi. Nah, oleh sebab itu tentu saja akal lebih tinggi daripada wahyu. Namun yang jelas dalam pembahasan ini kita mesti melihat sejauh mana sebetulnya peranan akal ini mendorong manusia melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Maka akal kita bisa membaginya menjadi dua kategori. Ada akal hasanah, ada akal sayyi'ah. Akal hasanah ini adalah kemampuan berpikir manusia yang dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran. Sebagai seorang muslim, maka nilai kebenaran yang kita anut itu adalah wahyu atau Al-Quran. Maka seorang muslim yang berakal, dia akan berpikir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh wahyu. Pemikiran-pemikiran yang lahir dari seorang muslim semestinya tidak boleh bertentangan dengan wahyu, karena wahyu ibaratkan rel di mana akal di sana berjalan. Akal tidak boleh lari dari rel itu, ya, itu standarnya. Nah, tetapi akal yang sayyi'ah, dia dilandasi dengan nilai-nilai keburukan, nilai-nilai yang salah. Bisa jadi yang melandasi akal ini adalah hawa nafsu, sehingga akal kemudian merasionalisasikan apa yang disampaikan oleh hawa nafsu, lalu akal membenarkan hawa nafsu itu, sehingga dengan demikian orang mau melakukan kesalahan. Misalnya seorang yang menipu, tentu secara logika dia melakukan penipuan karena akalnya melegitimasi hawa nafsunya. Akalnya membenarkan hawa nafsunya, sehingga dia mau melakukan penipuan, pencurian, dan sesuatu yang sifatnya negatif lainnya. Tetapi akal yang dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran wahyu, maka dia tidak akan melakukan keburukan. Seseorang tidak akan mau melakukan kejahatan, keburukan. Kenapa? Karena menurut wahyu yang dimana akal itu berjalan, sesuatu yang jahat atau keburukan, kejahatan, penipuan, pembunuhan dan lain-lain itu sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh wahyu. Maka akal yang hasanah, dia tidak seorang yang memiliki akal yang hasanah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu. Ya, nah, jadi saya kira ini
yang menjadi poin pentingnya bahwa akal itu dia punya potensi yang sangat besar dalam menentukan sikap seseorang, menentukan perilaku seseorang, cara bergaulnya, cara bertutur katanya. Dan akal yang benar akan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, sementara akal yang salah itu akan mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Nah, oleh karena itu agama di sini sangat penting, ya. Makanya di dalam beberapa ayat Al-Qur'an terdapat keseimbangan ya, antara iman dengan ilmu. Nah, antara akal dengan keimanan. Dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ada peribahasa ya, atau kata-kata bijak yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan agama tanpa ilmu dia akan lumpuh. Dia tidak akan bisa melakukan sesuatu pun karena tidak ada pengetahuan di dalamnya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini seseorang mesti hidup secara seimbang. Dia harus menyeimbangkan antara keimanan dan logika, ya. Jadi dalam hidup ini ada sesuatu yang masuk ke dalam ranah iman yang hanya mesti diyakini semata tanpa mempertanyakan. Kemudian ada di sana yang menjadi ranahnya atau wilayahnya akal yang mesti dirasionalisasikan. Jadi tidak semuanya dalam kehidupan ini bisa dirasionalisasikan. Nah, jadi barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan, bisa mendekatkan pemahaman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.